Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penerapan tata kelola TI dalam sebuah organisasi publik, studi kasus di Kota Media, Swedia. Perkenalkan, dari kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator dengan nama Della Resilia dengan NIM 181410008 dari kelas SI5M, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, Palembang. Selanjutnya, perkenalkan, saya Melisa, NIM 181410012, kelas SI5M, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 181410121, kelas SI5M, dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, Palembang. di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teknologi informasi (TI) telah hadir di mana-mana dalam perubahan pribadi di publik lingkungan bisnis, meskipun pendelegasian keputusan TI dimungkinkan di masa lalu. Saat ini ketergantungan TI tidak dapat dihindari dan secara alami ada di mana-mana. Di sebagian besar sektor dan industri, Van Grimbergen and Hess 2009 halaman 1, Tata Kelola Teknologi Informasi IT Governance adalah konsep yang berasal dari tata kelola yang muncul pada awal 90-an. IT Governance adalah disebutkan oleh Henderson and Venkatraman 1993 halaman 476 dalam strategic alignment model mereka, di mana penulis menyatakan pentingnya dan kebutuhan untuk integrasi strategis antara strategis bisnis dan strategi TI. Lebih khusus lagi, strategi TI disajikan dalam bagian strategi alignment model of Henderson Venkatraman 1993 pp 476 termasuk IT Governance. Permasalahan dari materi tersebut. Menurut Campbell et al. 2009 halaman 9, organisasi publik menghadapi banyak keterbatasan prioritas pemerintah oleh kebijakan, pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh ekonomi kemungkinan. Kota Madya tidak seperti organisasi swasta memiliki keragaman operasi yang besar, termasuk perawatan, kesehatan, sekolah, hukum, dan peraturan dan monopoli. Apalagi Kota Madya juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan orang dengan kompetensi tata kelola IT, organisasi publik, dan lebih khusus lagi Kota Madya didanai melalui pajak dan karenanya berada di bawah kendali yang lebih besar, tekanan untuk menggunakan sumber daya ekonomi mereka secara lebih efisien. Kota memiliki anggaran yang ditetapkan di sejumlah sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mereka gunakan. Selanjutnya, pengadaan di Swedia diatur oleh hukum yang disebut LOU, yang mengatur prosedur pembelian untuk organisasi milik pemerintah. Oleh karena itu, sebuah penerapan tata kelola yang efektif sangat penting bagi organisasi publik dan Kota Madya. Kota Sundsvall menyatakan di situs web mereka pentingnya tata kelola dalam operasi mereka dan bagaimana tata kelola TI menjadi lebih penting bagi kota. Metode Kota Sundsvall dalam menggunakan tata kelola TI adalah dengan menetapkan fokus pada tata kelola model untuk IT atau komponen 2014. Di sini ada metodologi penelitian. Strategi penelitian. Tesis termasuk dalam bidang penelitian ilmu sosial karena mempelajari tata kelola TI organisasi publik yang merupakan fenomena sosial. Selanjutnya, bagian ini menyajikan pilihan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Studi kasus. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks OATES 2006. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks ini, pendekatan studi kasus sangat cocok menurut OATES 2006. Studi kasus adalah ditandai dengan fokus pada kedalaman bukan luasnya, mencoba memahami sebanyak mungkin tentang satu contoh. Pengaturan alam. Contoh sedang dianalisis dalam pengaturan alaminya dan tidak dalam kondisi lain seperti laboratorium. Studi holistik. Fokusnya pada kompleksitas dan koneksi antara proses dan hubungan. Berbagai sumber dan metode penggunaan sejumlah besar sumber data OATES 2006. Jenis studi kasus ini akan menggunakan studi eksplorisasi yang akan membantu untuk memahami masalah penelitian OATES 2006. Keunggulan penelitian studi kasus adalah itu dapat membangun dan menguji teori dan mencapai hasil penting untuk mendapatkan berbagai variasi data kontekstual. Metode pengumpulan data.
Wawancara. Menurut OATES 2006, wawancara adalah jenis percakapan yang berbeda antara orang ke orang. Artinya, diskusi direncanakan dan tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, salah satu orang yang terlibat ingin mendapatkan informasi dari orang lain tentang yang menarik. OATES 2006. Wawancara adalah metode pembuatan data yang cocok untuk mendapatkan informasi rinci. Keuntungan dengan wawancara adalah bahwa penting dan relevan diperoleh dari orang-orang menarik. Namun, mungkin ada masalah dengan proses wawancara seperti kurangnya waktu dan kepercayaan atau ambiguitas dalam bahasa yang digunakan. Ada 3 jenis wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pelajaran ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur karena peneliti memiliki tema pertanyaan yang akan dibahas, tetapi fleksibel untuk merubah tergantung pada aliran diskusi. OATES 2006. Dokumen. Dokumen adalah jenis metode pembuatan data yang lebih dari sekedar bahasa tertulis. OATES 2006. Sebuah dokumen dapat dilihat sebagai representasi khas yang dapat direkam dan disimpan untuk analisis. OATES 2006. Dalam kasus makalah ini, dokumen yang akan digunakan adalah disediakan oleh organisasi publik yang sedang dipelajari dan harus relevan dan dapat memberikan data yang berguna. Metode untuk mendapatkan akses ke dokumen tersebut adalah melalui negosiasi persetujuan dan penelitian online. OATES 2006. Di sini ada analisis data. Jadi kualitatif data adalah sebuah data non-numerik dan merupakan jenis data utama yang dihasilkan dari studi kasus. OATES 2006. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dari semi terstruktur, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya, penelitian akan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif tidak memiliki seperangkat aturan yang tertentu digunakan untuk menganalisis data dan dapat dikritik karena fitur yang hilang ini. Teknik analisis data yang dipilih untuk penelitian ini merupakan analisis tema yang berfokus pada identifikasi tema kunci dalam data. Ide teknik ini untuk menemukan segmen dan unit data yang ada dalam data yang dapat membentuk sebuah kategori atau subkategori. Metode penerapan. Metode pengumpulan data. Wawancara semi terstruktur ini berarti ada pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang tersedia di Appendix B dan didasarkan pada kerangka kerja IT Governance, Van Gremberg and de Haes, 2008 halaman 25, dan Governance Arrangement Metric of Well and Ross, 2004 halaman 10-11. Kerangka kerja ini dijelaskan lebih jauh. Mobil Van Grembergen dan de Haes 2008 memberikan kerangka kerja IT Governance dalam hal struktur, proses dan mekanisme relasional. Dengan kata lain, ini menunjukkan elemen-elemen yang diperlukan dari sebuah tata kelola TI. Kerangka Van Grembergen dan de Haes 2008 memberikan pendekatan holistik TI pemerintahan yang mengakui kompleksitasnya dan sifatnya yang berubah. Oleh karena itu, mengidentifikasi campuran dari ketiga subsistem yang saling bergabung, struktur, proses, dan relasional mekanisme penting untuk menerapkan IT governance yang efektif. Selain itu, Well and Ross 2004 halaman 10-11 telah mengidentifikasi 5 domain keputusan TI utama: TI prinsip, arsitektur TI, infrastruktur TI, kebutuhan aplikasi bisnis, dan investasi TI, dan prioritas yang tercantum dalam matrik pengaturan tata kelola. Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dari wawancara berupa rekaman audio dan catatan wawancara. Rekaman audio telah ditranskripsikan dan disajikan dalam lampiran C. Dalam melakukan analisis tema, data dibaca dengan cermat dan dikategorikan oleh Van Grembergen dan de Haes dan Well and Ross telah diidentifikasi, apalagi dalam rangka untuk mengidentifikasi kategori atau tema. Proses 6 fase yang diusulkan oleh Brown dan Clarke adalah terapan fase yang digunakan adalah sebagai berikut. Fase 1, data yang dikumpulkan baca. Fase 2, data yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kategori dan subkategori. Fase 3, subkategori yang diidentifikasi diperiksa dan ditinjau. Fase 4, kategori ditinjau dan diperiksa. Fase 5, pengambilan keputusan diidentifikasi. Fase 6, laporan analisis dibentuk. Latar belakang diperluas. Tata kelola TI. Istilah IT governance merupakan konsep yang cukup baru yang muncul pertama kali di awal tahun 1990-an yang disebutkan oleh Henderson dan Venkatraman yang menyatakan pentingnya integrasi strategis, di mana tata kelola TI merupakan bagian dari strategi TI. Seperti konsep dikembangkan lebih jauh, tata kelola TI telah didefinisikan berkali-kali dari berbagai titik pandang. Di masa lalu, eksekutif bisnis dapat menghindari keputusan TI tanpa implikasi besar. Namun sekarang ketergantungan TI yang besar membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya, karena ini terlalu mahal untuk organisasi. Menurut Van Grembergen dan de Haes,
Kapasitas TI dalam organisasi tidak hanya untuk mendukung strategi bisnis yang ada, tetapi juga untuk membentuk strategi baru. TI memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan memisahkan diri dari pesaing. Van Grimbergen dan De Haes telah mengidentifikasikan ITG sebagai tata kelola perusahaan TI, merupakan bagian integral tata kelola perusahaan, dan membahas definisi implementasi proses, struktur, dan mekanisme relasional dalam organisasi yang memungkinkan bisnis dan TI untuk melakukan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis atau TI dan kreasi nilai bisnis dari investasi yang didukung TI. Tata kelola TI dalam organisasi publik. Organisasi publik adalah lembaga administrasi dan ekonomi yang menyediakan barang dan layanan atas nama pemerintah. Hock and Payen menyatakan bahwa tata kelola TI yang berfungsi dengan baik di sektor publik melibatkan 5 dimensi yang digerakkan oleh nilai. 1. Mandat kepemimpinan, wewenang yang diberikan kepada pemimpin TI atau CEO, direktur TI. Ruang lingkup perannya dalam organisasi ini dapat berkisar dari memunculkan permintaan TI hingga mencocokkan permintaan dengan pasokan TI. 2. Struktur organisasi. Faktor struktural organisasi TI yang seharusnya memberikan keseimbangan untuk keuntungan TI. Ini termasuk kegunaan dan keberhasilan proyek. 3. Proses pengambilan keputusan. Ini menjelaskan metode yang dibutuhkan TI diidentifikasikan, diprioritaskan, dan dipenuhi oleh pemasok TI. Bahkan mengatur interaksi proses layanan TI. 4. Pola pikir dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen TI tugas. 5. Metrik dan insentif kinerja. Pengukuran perlu ditentukan secara berurutan untuk memungkinkan kinerja dinilai dan dihargai. Kerangka tata kelola TI. Kerangka pertama yang dipilih adalah Governance Arrangement Metric of Well and Ross, di mana penulis memberikan penjelasan secara rinci pedoman pelaksanaan mekanisme pemerintah. Alasan memilih ini, metrik pengaturan tata kelola yang diberikan oleh Well and Ross adalah karena digunakan untuk mencari pola. Dasar tata kelola mana yang digunakan untuk membuat keputusan yang berbeda. Yang kedua dipilih framework adalah framework yang diberikan oleh Van Grimbergen dan De Haes. Alasan untuk memilih kerangka ini karena memiliki pendekatan holistik tata kelola TI, dan menyediakan pemahaman yang baik tentang mekanisme, struktur, dan proses tata kelola TI. Metrik pengaturan tata kelola. Well and Ross menyajikan 5 jenis keputusan TI utama. 1. Prinsip TI. Pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis. 2. Arsitektur TI, mendefinisikan standarisasi dan integrasi teknis. 3. Infrastruktur TI, menentukan layanan TI bersama dan memungkinkan yang menyediakan fondasi untuk kemampuan TI organisasi. 4. Kebutuhan aplikasi bisnis, menentukan kebutuhan bisnis yang akan dibeli atau aplikasi TI yang dikembangkan secara internal. 5. Investasi dan prioritas TI, kebutuhan tentang berapa banyak dan di mana akan berinvestasi TI. Tabel 1. Matriks pengaturan tata kelola, Well and Ross. Sebagian besar manajer atau direktur mengidentifikasi diri mereka dengan selanjutnya dijelaskan pada gambar 1. Well, pada kolom pertama pada tabel 1 terdapat daftar arketipe yang di dalamnya Ross. Terdapat bahwa 5 keputusan TI utama terkait dan terhubung untuk mencapai yang efektif tata kelola dan prinsip-prinsip TI memulai arsitektur TI yang berkontribusi pada TI infrastruktur. Selain itu, potensi infrastruktur TI memungkinkan aplikasi dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis dan akhirnya investasi TI didorong oleh TI prinsip, arsitektur TI, infrastruktur TI, dan kebutuhan aplikasi bisnis. Well and Ross. Selain itu, tata kelola TI juga memperhatikan dalam menentukan siapa yang mengambil keputusan. Gambar 1 pola dasar tata kelola TI. Penjelasan. Monarki bisnis, eksekutif bisnis senior membuat keputusan TI untuk keseluruhan organisasi. Biasanya ini adalah sekelompok eksekutif termasuk CEO dengan hak yang sama. Kelompok eksekutif biasanya menerima masukan tentang keputusan TI dari berbagai sumber. Monarki TI. Manajer senior TI membentuk komite tata kelola TI yang membuat keputusan TI dalam organisasi. Komite ini dapat dibentuk dengan berbagai cara.
berbagai cara bagaimanapun. TI manajer dari berbagai unit bisnis terlibat untuk memastikan keputusan dan masukan akal untuk semua bagian organisasi. Feodal Model feodal pada dasarnya adalah setiap unit bisnis berfokus pada keputusan mereka sendiri untuk meningkatkan kebutuhan mereka. Federal. Model federal terdiri dari kelompok federal yang merupakan keputusan terkoordinasi membuat kelompok yang melibatkan setidaknya 2 hierarki bisnis, sebuah pusat dan 1 unit bisnis. Duopoly TI. Model ini melibatkan campuran dari 2 kelompok eksekutif TI dan bisnis kelompok eksekutif kerjasama untuk membuat keputusan. Model duopoly populer di antara organisasi karena melibatkan 2 kelompok pengambilan keputusan yang berbeda. Anarki, sekelompok kecil individu atau hanya 1 individu sering membuat keputusan berdasarkan atas kebutuhan mereka sendiri. Kerangka tata kelola TI. Van Grimbergen dan De Haes. Pendekatan holistik untuk tata kelola TI disajikan dalam kerangka tata kelola TI Van Grimbergen dan De Haes yang menunjukkan kompleksitas dan sifatnya yang berubah dan terdiri dari sekumpulan subsistem yang saling berhubungan seperti struktur, proses, dan relasional mekanisme. Untuk memahami elemen-elemen tata kelola TI yang diperlukan di semua tingkatan organisasi. Kerangka tata kelola TI menggunakan 3 praktik yang diperlukan ini, struktur, proses, dan mekanisme relasional seperti yang disajikan pada gambar 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melisa. Pada Saudari Melisa, dipersilakan. Gambar 2 praktik yang dilakukan dari kerangka tata kelola TI, Van Grimbergen dan De Haes 2008 halaman 25. Struktur berisi organisasi TI atau komite bisnis, lokasi TI, fungsi dan peran, dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas. Proses berisi pengambilan keputusan strategi, perencanaan sistem informasi strategi SISP, pemantauan kontrol dan kerangka proses, mekanisme relasional, mereka dominan untuk mendapatkan dan mempertahankan TI bisnis, penyelarasan bahkan ketika struktur dan proses ada. Hasil dan analisis. Visi dan strategi TI. Ahli strategi TIK juga menyatakan bahwa kapan berkenaan dengan IT, visi kami adalah menciptakan Esoder Talje atau melalui pertemuan ini, menciptakan unik tempat yang untuk warga kita. Kepala IT membahas misi dan visi tersebut dengan mengatakan bahwa misi dan visinya adalah memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk bisnis, sehingga mereka memiliki organisasi yang efektif dan pelanggan yang puas. Tetapi sekali lagi, kami adalah pendorongnya. IT ahli strategi menyatakan bahwa peran pemerintah kota adalah untuk memenuhi kebutuhan warga ketika datang ke layanan, dan yang masuk ke dalamnya adalah bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dan sumber daya yang kita miliki. Telah tersedia untuk menggunakan teknologi dan sumber daya yang kita miliki warga. Keduanya ahli strategi TI, kepala TI membahas rencana strategis TIK yang dimiliki kota dan ahli strategi TI menyatakan bahwa ada rencana strategis TIK tahun 2004 yang masih relevan dan tidak diterapkan sepenuhnya. Namun, karena dari perkembangan yang cepat tersebut dan perubahan yang terus-menerus terjadi, maka kami tidak merasa perlu untuk merubah rencana strategis tersebut. Karena itu waktu yang diperlukan untuk mengubahnya. Teknologi akan berubah lebih jauh. Selanjutnya, Kepala IT terus mendiskusikan rencana strategis TIK dengan mengatakan, tidak ada sepenuhnya diimplementasikan, tetapi sudah seluruh rekonstruksi dari kota berbasis kertas ke kota digital yang membutuhkan waktu lebih lama dari 10 tahun. Layanan infrastruktur dan aplikasi bisnis. Kepala IT membahas IT yang utama layanan inti adalah layanan terpenting atau inti adalah komunikasi data, nirkabel, internet, menyediakan sistem pusat untuk otoritas integrasi terderasi, dan sebagai layanan sebagai cloud, mereka harus memiliki kemungkinan untuk menempatkan data mereka di sistem kami, dan oleh karena itu, kami membeli sistem sebagai layanan itu, area kerja, PC, dan cetak. Telepon semua layanan, pertukaran telepon, dan meja layanan jika warga memiliki masalah teknis. Kepala TI menyatakan dengan mengatakan, aplikasi bisnis penting yang kami gunakan adalah sistem bisnis, seperti kesejahteraan sistem, di mana Anda memiliki semua yang berhak mendapatkan perawatan di rumah, semua orang yang merawat anak-anak, dan sebagainya. Ini adalah yang utama sistem email dan sistem perkantoran baik untuk kita secara administratif. Padamu sistem kesejahteraan layanan
infrastruktur dan aplikasi yang utama lain terpenting atau inti adalah komunikasi, data, nirkabel internet, menyediakan sistem pusat untuk otoritas, integrasi, federasi, dan keamanan, dan seharusnya mereka yang tidak membeli sistem sebagai layanan, sebagai cloud, mereka harus memiliki kemungkinan untuk menempatkan data mereka di sistem kami, dan oleh karena itu, kami membeli sistem sebagai layanan itu karena kerja PC dan setup. Telepon semua, layanan pertukaran telepon dan panggilan pusat, layanan karir dan perangkat juga kami memiliki meja layanan jika warga memiliki masalah teknis. Kepala TI menyatakan dengan mengatakan, aplikasi bisnis kepentingan yang kami gunakan adalah sistem bisnis seperti kesejahteraan sistem, di mana Anda memiliki semua orang yang berhak mendapatkan perawatan di rumah, semua orang yang merawat anak-anak dan sebagainya. Ini adalah yang utama sistem email dan sistem perkantoran baik untuk kita secara administratif. Lalu ada lebih jauh sistem pingpong yang telah diceritakan menus padamu, sistem kesejahteraan, platform guru, sistem lingkungan, sistem administrasi komite dewan, sistem struktur sosial dengan semua peta dan semua saluran pipa dan sebagainya. Jauh lebih penting daripada kantor program. Lalu ada juga sistem perpustakaan yang juga sangat penting. Struktur. Tabel 2 struktur IT governance di Kotmadya Sodertalje menggunakan kerangka kerja IT governance, Van Gembergen, dan Dihas. Kategori praktik IT governance. 1. Struktur. Komite Pengarah TI tingkat manajemen. Komite Pengarah TI ada yang mengurus keputusan strategi. Kepala ini departemen adalah Direktur Kota, IT Fakat Strategi adalah perwakilan TI di Komite. Ahli Strategi TI memiliki yang tertinggi, memeringkat posisi TI, dan bertanggung jawab atas caranya IT digunakan. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab jelas ditentukan, ada unit TI khusus, dan kepala unit adalah kepala TI. CEO atau Direktur TI di Dewan. Ahli strategi TI bukanlah bagian dari Dewan Eksekutif, itu hanya terbentuk dari orang-orang terpilih politis. Proses. Perjanjian tingkat layanan SLA. Organisasi menggunakan SLA untuk pasokan dan pengiriman layanan. TI BSC tidak digunakan di organisasi. Mode kematangan penyelarasan atau tata kelola TI. Organisasi tidak punya pengukuran. Ekonomi informasi dan portofolio pengelolaan. Pengembalian investasi TI dibahas dalam organisasi. Cobit dan atau tata kelola TI terkait kerangka kerja seperti itu ya. Kerangka kerja itu digunakan untuk memiliki kendali atas layanan IT di Kota Madya. Penjelasan. SLA, perjanjian tingkat layanan digunakan untuk mengontrol pasokan dan pengiriman jasa. Peran perjanjian ini adalah untuk memastikan kualitas yang diterima, dan karenanya sangat penting untuk dimiliki oleh pemerintah kota. Karena anggaran mereka terbatas dan tidak mampu serta berisiko berinvestasi pada sesuatu yang mungkin tidak memberikan kualitas yang dibutuhkan. IT BSD. Namun, 1 dari 3 narasumber telah mengidentifikasi keberadaan IT BSD, kedua narasumber lainnya menyangka adanya proses ini. Dokumen diterima, belum mengidentifikasi keberadaannya. Model kematangan tata kelola atau perubahan TI. Meskipun salah satu narasumber menyebutkan bahwa mereka memiliki semacam pengukuran dokumen yang diterima, serta yang lainnya orang yang diwawancarai tidak mengonfirmasi adanya pengukuran tersebut. Karena itu sulit untuk mengaku bahwa Kota Madya memiliki model kedewasaan seperti itu. Ekonomi informasi dan manajemen portofolio. Organisasi membahas laba atas investasi TI. Bagaimana sulit untuk mengatakan pada level apa, karena orang yang diwawancarai tidak bisa uraikan lebih lanjut tentang masalah ini. Masalah yang bisa muncul di sini adalah karena ahli strategi TI berada di Dewan. Informasi tersebut tidak didiskusikan dengannya. ITIL itu juga digunakan untuk penetapan persyaratan bersama dengan proses pengadaan. Itu juga kerangka kerja yang banyak digunakan untuk memiliki kendali atas TI layanan dalam organisasi. Mempromosikan bahwa layanan TI selaras dengan bisnis, kebutuhan kota, dan mendukung proses inti. Ini memberi saran tentang bagaimana pemerintah kota harus menggunakan TI untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis. Mekanisme relasional. Kategori praktik IT governance. 3. Mekanisme relasional. Partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. 3 orang yang diwawancarai telah mengidentifikasi itu Sodertalje menggunakan mekanisme relasional ini. Kesimpulan,
Studi ini memberikan wawasan yang berguna tentang bagaimana tata kelola TI diterapkan Swedia Kota Madya. Studi kasus menunjukkan kompleksitas struktur organisasi Kota Madya Södertälje. Proses terkontrol dan yang ada sangat sedikit dan lemah mekanisme relasional. Winkler 2013 halaman 838 membahas bahwa praktik IT governance secara alami berkorelasi dan bahwa tata kelola TI yang sukses ditentukan oleh campur praktik IT governance. Oleh karena itu, semua praktik IT governance yang ada di Kota Madya Södertälje harus ditingkatkan secara berurutan untuk memiliki tata kelola TI yang efektif. Untuk menyimpulkan, hasil yang dikumpulkan dari studi kasus Kota Södertälje memiliki mengidentifikasi praktik IT governance berikut. Komite Pengarah TI, peran dan tanggung jawab SLA Ekonomi, Informasi dan Manajemen Portofolio itu partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Selanjutnya otoritas keputusan TI di PT Södertälje dibagi dengan cara berikut. Prinsip TI, Dewan Eksekutif, Bisnis Unit TI dan Direktorat Kota, serta investasi dan prioritas TI, tata kelola TI yang efektif karena faktanya Kepala TI bukan didukung oleh organisasi TI dan praktik IT governance lebih selanjutnya seperti struktur dan proses dan terutama mekanisme relasional perlu ditempatkan karena lemah dan penting untuk tata kelola TI. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.